Assalamualaikum Sketsapa Indonesia. Bersama saya Cok Arat. Hari ini saya akan mengajak kalian teman-teman Sketsapers untuk menelusuri satu masjid di daerah Kota Depok, di mana di dalam masjid ini mereka mempunyai satu organisasi yang sangat menginspirasi kita semua. Karena seperti kita ketahui bahwa biasanya masjid adalah tempat orang beribadah, tapi di sini mereka melakukan sesuatu. Bagaimana keseruannya? Saya akan temani kalian untuk menelusuri lebih dalam Masjid Al-Marjan, Kota Depok. Let's go! Oh, dari sini. Oh, dari situ nih. Sketsapers. Saya mendengar sepertinya di dalam ini lagi ada kegiatan. Dalam kayaknya emang ada Pemberian workshop. Ini luar biasa sekali, tengah hari, panas-panas, siang bolong. Wah, kebetulan nih ada teman-teman panitia nih kayaknya seperti ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Perkenalkan saya Cok Arat dari Sketsapa Indonesia. Iya. Dengan Mas Ananda. Nanda. Ini ada apaan ya? Kalian di sini di masjid tengah hari bolong, panas-panas, anak muda ngumpul di masjid, ada apa? Nah, ini kita lagi ada pelatihan remaja masjid. Wow, pelatihan remaja masjid. Dari SMP, SMA, pesantren, kuliah, mau bapak-bapak juga ada, Pak. Oh, teman-teman Sketsapa Indonesia. Jadi ternyata di masjid ini sedang diadakan workshop ya. Betul, Ini sudah berapa hari? Hari ini baru sehari. Hari pertama ya. Tapi pertama sudah selesai pemateri pertama tentang public speaking dan storytelling. Oke, Mas Nanda, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol bentar nih? Karena ini aku perhatiin kan lagi serius banget nih mereka memberikan materi. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira di mana ya? Ah, enak di sebelah sih, Mas. Di sebelah ya? Pojokan ya? Iya, Ayo pojokan. kita ngobrol di pojokan. Mas Nanda, Ya. aku kan tadi agak kaget nih. Sebenarnya aku udah dapat informasi. Tadi udah janjian juga sama Mas Kang Ilham ya. Iya. Kang Ilham bahwa hari ini di sini katanya ada satu kegiatan Betul. yang saya lihat, saya sebagai hostnya Sketsapa Indonesia, ini kayaknya ada satu kegiatan seru dan mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman Sketsapa di. Nah, Mas Nanda bisa diceritakan sedikit nggak sih? Ini penggagas kegiatan ini. Terus hari gini tahun 2025 ada Gen Alpha, ada Gen Z nongkrong, tempat nongkrongannya ada di masjid itu gimana ceritanya? Bisa diceritain buat teman-teman Sketsapers. Manggilnya Sketsapers saja. Sketsapers. Oke, siap. Perkenalkan diri dulu kali ya. Oke, boleh. Sebelumnya kenalin, nama saya Ananda Teguh Pratama, bisa dipanggil Nanda. Ya. Kebetulan saya selaku ketua Prisma, Prisma itu apa, Mas? Perhimpunan Remaja Masjid Al-Marjan. Oke. Iya. Jadi kita anak-anak mudanya dari Masjid Al-Marjan itu sendiri. Oke. Gitu. Dan seperti yang Paman tadi bilang, Ya. kok ada sih acara di hari Ahad lagi kan? Iya, Yang hari harusnya libur ya ini ya. libur, harusnya tidur gitu kan. Tapi kok ada gitu. Pertama-tama tuh penggagasnya memang karena alhamdulillah Prisma itu menang juara 1 masjid inovatif dan aktif Iya, di Kota Depok. Kota Depok. Oke. Itu awards-nya dari BKPRMI. Dan untuk acara hari ini pun itu penggagasnya dari yang juara 1 dan alhamdulillahnya waktu itu kita sudah pernah buat Paman. Oke. Udah pernah buat. Berarti ini tahun kedua atau tahun keberapa nih? Sebelum Covid. Sebelum Covid ya? 2019 dong? 2020? Iya, tapi karena waktu Covid itu, sebelum Covid itu Instagram, Oke. sosial media, Oke. itu tuh belum semasif sekarang. Oke. Jadinya ngebuat kita tuh kayak ikut-ikut aja. Oke. Tidak ada dokumentasi seperti ini, Iya, tidak iya. ada publikasi seperti ini. Iya. Dan alhamdulillah Karama pun bersedia lagi untuk ngisi acara yang lebih Berikan materi ya? cangkupannya lebih besar lagi. Oke. Nah, untuk kegiatannya sendiri, Mas Nanda, apa aja sih contoh-contoh kegiatan yang dilakukan di sini mungkin dari
awal bulan sampai nanti mungkin gongnya finalnya di Ramadan atau Lebaran. Iya. Bisa diceritakan, mungkin dipaparkan sedikit Oke. kegiatannya. Alhamdulillah setiap bulan itu kita ada kegiatan, dimulai dari donor darah. Oke. Nah itu ada donor darah, jadi itu dari teman-teman Prisma dan bapak-bapak DKM Masjid Al Marjan itu kolaborasi Oke. untuk menyelenggarakan donor darah tersebut. Terus ada kulinan juga, kulinan Kulinan itu apa? dan kajian. Jadi kulineran dan kajian itu ba'da subuh. Jadi teman-teman warga sipil Ya. di PDR atau di luar itu bisa sholat subuh nanti dapat voucher dan vouchernya itu bisa ditukarkan dengan makan gratis. Wow. Dari situ ada kebab, ada sayur-sayuran, ada sandwich, ada bakso. Itu nggak main-main sih. Makanannya tuh bukan modelan seblak lagi. Ini gokil loh. Benar. Berarti sponsornya lumayan ya? Berarti ada dukungan dari warga sekitar atau mungkin dari pemerintah? Dan kalau dari dukungan itu sendiri, kita memang masjid kan dibangun untuk ya warga lagi kan, Ya. ya kan. Jadinya fokus kita di kulinan itu ialah UMKM yang nggak dapat nih porsi, entah dia nggak bisa jualan, nggak ada tempat, atau dia nggak bisa nyewa tempat. Nah itu dia kulinan di sana. Wah ini gokil sih. Gitu. Kalau sekarang itu yang lagi FYP itu kan itu yang pelari culture. Ah, Bangun iya. pagi-pagi, Iya. jam 6 terus lari. Ya kan yang penting gaya aja dulu gitu kan. Nah kalau ini sekarang ada budaya habit baru ya? Habit Apa? baru. Kalau kamu nyebutnya itu apa? Apa kalau saya ya nyebutnya? Yang culture dong Yang istilahnya. culture banget ya. Apa tuh kira-kira? Saya juga bingung Pak. Tapi itu keren sih, budaya bangun pagi, subuh, bukannya kita malah ingat agama dulu, ingat Tuhan. Iya. Itu keren banget sih. Betul. Dan ini terinspirasi dari apa? Apa karena paman generasi kami itu memang senangnya dikasih gift. Ada seperti itunya Pak? Kalau dari kita dari kami sendiri Ya. itu karena pasca Covid. Jadi pasca Covid itu ekonomi menurun, Oke. orang-orang pada sulit jualan. Terus ada Caranya gimana? Kita buat kulinan. Siapa yang bangun subuh, kita kasih voucher. Ya, Tapi harus ikutin kajian dulu tuh, kajian subuh. Oke, Nah, oke, setelah kajian subuh selesai, voucher itu bisa bisa diimplementasi, bisa ditukar iya, gitu ya. sama makanan. Dan jadi situ ternyata makanan ini enak nih, misalkan mie ayamnya enak, kebabnya Oke, enak. Ya. Mau pesen dong. Disitulah ekonomi berputar. Gokil. Gitu. Kembali lagi duitnya ke warga ya berarti. Betul Ya? banget. Terus selain itu apa lagi? Terus selanjutnya itu kita di Ramadan. Di Ramadan itu ada absensi digital untuk anak-anak. Oke. Jadi anak-anak itu dikasih kalau di Mobile Legends atau game-game yang lagi ada sekarang gitu. Itu kan ada namanya daily activity. Ya. Jurnal ya? Iya, kita harus login hari ini biar dapat hadiah, biar dapat skin atau biar keren gitu karakter kita. Nah, ini sama. Kita harus sholat taraweh. Nah, anak-anaknya sudah selesai sholat taraweh, dia dapat satu piece. Misalkan seperti Ramadan kemarin itu robot. Jadi dapat satu piece kaki dulu. Dari situ nanti dapat satu piece badan dulu sampai 30 hari robotnya sudah selesai. Utuh. Iya. Nah, nanti pas selesai Lebaran itu kita ada halal bihalal. Nah, hadiahnya dikasih di situ. Bisa berupa baju, bisa berupa stiker, keychain. Oh boleh juga nih ikutan. Umuran saya boleh ikutan juga nggak sih? boleh Apa ada banget. batasan umur nih? Wah, kalau batasan umur nggak ada. Gak apa-apa dari Cilandak nih. Gua tuh jalan tuh ke sini ke masjid pagi-pagi subuh Iya, gitu. betul. Apa umurnya ada batasan umur? Kalau untuk batasan umur memang diperuntukkan untuk anak-anak yang Anak-anak kecil. yang kecil, Iya, ya. kayak dari SD, SMP. Nah kalau yang untuk remajanya sendiri kegiatannya apa? Nah, kegiatannya itu alhamdulillah dari remajanya sendiri kan karena join di Prisma ya. Iya. Itu kita udah lumayan banyak selain kita menghandle di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Iya. Kita kemarin tuh sempat kita jalan-jalan ke Curug dan Oke, outing ya. iya, dan kita ada diskusi lah sama Masjid Sejuta Pemuda. Oke. Nah, di situ kita ngomong tuh berbagai macam kendala di awal organisasi seperti apa aja yang dibutuhkan di organisasi dakwah gitu. Dan salah satu quote yang dibilang dari Masjid Sejuta Pemuda tuh, hidup memang punya pilihan.
punya banyak pilihan atau setidaknya punya 2 pilihan. Tapi Mungkin ke teman-teman sketsa Oke, boleh. Gimana kira-kira? Kalau Hidup memang punya banyak pilihan atau setidaknya cuma punya 2 pilihan. Tetapi kalian harus tahu pilihan tersebut itu dikasih sama siapa? Ya sama Tuhan, siapa lagi kan. Jadi ya nggak perlu pusing atau bingung untuk milih pilihan tersebut. Jadi pilihlah pilihan yang memang difokuskan kepada yang memberi pilihan, yaitu Tuhan itu sendiri. Oke, berarti pilihannya baik atau paling baik. Jadi nggak ada lagi Betul baik atau banget. buruk, udah nggak gitu Betul lagi banget. pilihannya ya. Betul banget. Ketika kita memang berfokus kembali lagi semuanya ke agama, kembali lagi ke fitrah kita. Iya. Memang pilihannya cuma ada 2, baik dan terbaik. Betul. Gitu ya Iya. kira-kira. Oke, ini seru banget. Ini satu hal yang sangat menginspirasi banget. Mungkin Mas Nanda bisa memberikan satu advice atau kata-kata yang bijak lah hari ini buat teman-teman Sketsapa Indonesia. Oke. Quote of the day gitu Quote ya. of the day-nya kira-kira. Iya. Mungkin kalau dari saya pribadi ngambil quotes dari apa ya? Karakter Star Wars. Jadi ada namanya Mandalorian. Teman-teman bisa search lah. Dia bukan Jedi, bukan orang yang punya kekuatan, hanya orang yang ingin nyari duit gitu, orang yang emang berfokus kepada realita gitu. Apapun masalah yang dia hadapi, apapun masalah yang dia alami, dia selalu bilang this is the way. Jadi itu meyakinkan diri saya bahwasannya apapun yang saya lakukan, even itu belum ada manfaatnya sekarang atau belum ada benefitnya yang saya dapatkan sekarang, ya this is the way, ini jalannya, kayak gitu. Oke. Mas Nanda, makasih banyak Siap. karena kita udah bisa ngobrol-ngobrol. Aku mau janjian ngobrol lagi sama Kang Ilham. Boleh. Kira-kira beliau ada di mana ya? Ada di dalam. Ada di dalam. Oke. Kebetulan Kang Ilham jadi pemateri di sesi 2. juga ya di sesi Iya. Oke, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Boleh banget. Makasih banyak Kang Nanda. Siap, Mudah-mudahan sama-sama, kita Bang. bertemu dalam kesempatan di kemudian hari. Oke. Teman-teman Sketsapa, tetap terus bersama saya Cok Arat karena kita akan telusuri lagi lebih dalam seperti apa lagi kegiatan yang ada di Masjid Al Marjan Kota Depok ini. Stay tune. Sketsapers. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pengurus inti dari DKM Masjid Al Marjan. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Halo, assalamualaikum Kang Ilham. Waalaikumsalam, Kawan Uco. Kang Ilham, apa kabar Kang? Baik. Ya, perkenalkan saya itu Cok Arat dari Sketsapa Indonesia. Ya. Hari ini saya dapat informasi bahwa di masjid ini, Masjid Al Marjan, hari ini ada satu kegiatan yang memang sifatnya apa ya? Continuity dan memang sering dilakukan di masjid ini ya, Kang ya. Ini gerakan yang khususnya untuk remaja, untuk ngebangun potensi-potensi remaja, khususnya remaja masjid. Remaja masjid ya. Boleh diceritakan sedikit Kang, apa kegiatan ini atau organisasi yang dari Al Marjan ini sudah berlangsung dari tahun berapa gitu kira-kira? Jadi gini, organisasi kepemudaan di masjid sini, keremajaan ya, Ya. itu namanya Prisma. Itu lahirnya sebenarnya tidak terlalu clear kapan lahirnya, mungkin sekitar 2016-2017 gitu, karena memang bangunnya perlahan. Cuman menjadi sangat serius itu ketika dari tahun 2022. Oh 2022, oke. Waktu itu tonggaknya itu adalah ketika kita mulai serius ngebangun elemen-elemen Prisma itu supaya punya fasilitas, jadi punya kamera, punya alat podcast kayak gitu, untuk aktivitas anak-anak remaja. Dari situ sampai sekarang kita semakin serius. Apa aja yang udah pernah dilakukan di dalam organisasi ini? Jadi ada satu kegiatan besar yang menjadi agenda utama Prisma ya, anak-anak Prisma di sini itu adalah program namanya program Presensi Ramadan. Oke, Presensi Ramadan. Ini sudah berjalan 4 tahun. Kalau boleh saya ceritakan, ide ini lahir di tahun 2022 ketika kita melihat kehadiran anak-anak itu di kala Ramadan itu minim. Oke. Kita pengen ngebus gimana ya acaranya gitu. Nah, karena ini segmennya anak-anak,
Gen Z akhir sama Gen Alpha. Artinya dari sekitar umur 10 tahun sampai atau berapa Justru tahun? dari umur 5 tahun, 5 6 tahun ya? tahun sampai SMP. Oke. Usia SMP itu jadi kan itu Gen Z akhir lah, sampai Gen Alpha. Kita pengen anak-anak itu akrab kembali dengan masjid. Oke. Karena ada penelitian, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, itu presentasi remaja yang ke masjid itu turun sampai 30%. Saya nggak clear, turun 30% atau turun sampai 30%. Itu di surveinya di 12 kota besar di Indonesia. Iya. Jadi ikut memprihatinkan ya. Iya. Nah, kita bikin program di situ, program presensi Ramadan. Oke. Tahun 2022 itu kita bikin puzzle. Jadi puzzle-nya itu kita belah jadi 30 keping, Oke. dikasihkan setiap hari pada yang hadir taraweh. Oke. Di akhir Ramadan itu yang puzzle-nya penuh dapat reward yang paling spesial. Oke. Yang nggak penuh juga dapat apresiasi. Dapat Nah, apresiasi. waktu itu program itu yang tadinya yang tarawih itu cuma sekitar 30-an, Iya. 40-an, itu jadi 70 Oh, anak. artinya ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Nah, tahun 2023 kita mencoba mengembangkan tema baru namanya 30 hari menuju Mekah. Oke. Jadi kita bikin poster, Ya. isinya 30 titik, 30 negara, 30 kota dari Jakarta menuju Mekah. Setiap hari stempel akan geser seolah-olah kita stempel paspor. Oh. Geser satu-satu sampai nanti di akhir Ramadan sampailah di kota Mekah. Jadi kayak Kayak jurnal sebenarnya ya? spiritual journey Yo, semacam oke. itu. Di tiap kota itu sebenarnya sudah kita siapin sama bahwa di kota ini ada cerita tentang apa kayak gitu. Oke. Nah, itu waktu itu pesertanya jadi sekitar 120 orang. 120 anak. Ya. Jadi udah naik berapa tuh banyak ya? Iya. Dari 30 ke Dari- 70, ya, terus akhirnya sampai 130 ya? 120. Artinya peningkatan ya? Iya. Tahun 2024 ada ide baru lagi, kita pakai digital. Presensinya pakai barcode. Wow, pakai barcode. Nah, presensi pakai barcode itu tujuannya apa? Supaya karena di tahun 2023 itu antriannya panjang ketika mau stempel. Bottleneck ya jadinya? Bottleneck. Oh, ya, oke. Makanya kita coba digitalkan supaya kita bisa belah bebannya. Ada yang Oke. ngabsenin di beberapa titik. Waktu itu temanya tokoh penting di Islam. Kita membuat 30 kartu isinya tokoh Islam dan deskripsinya. Oke. Di akhir Ramadan mereka dapat 30 kartu itu. Dan itu pesertanya menjadi sekitar 170-an. Tahun 2025 kemarin kita membuat tema namanya robot, Ramadan berbobot. Kita bikinin film animasinya, Wow. kita bikinin robot 3D printnya, Ya. kita bikinin penokohannya. Jadi kayak seolah kita punya IP lah, punya Oke. intellectual property, Ya. namanya STAM. STAM itu singkatan dari Saf Terdepan Al-Marjan. Oke. STAM itu punya sahabat kecil, namanya SET. SET itu dari kependekan dari sedekah. Oke. Dikisahkan di situ punya musuh. Musuhnya bangsa Corodan. Siapa Corodan? Cobaan Ramadan. Waduh, banyak Dari istilah-istilah mana ya? Dari mana? Dari planet Domax. Apa Domax? Dosa maksiat. Oh. Jadi kita membuat Oke. cerita itu, Ya. cerita animasinya juga Ya, kita ya, ya. bikin supaya engage. Dan waktu itu Itu dalam bentuk visual? film animasi. Oh, film ya? Animasi. Kita bikin film Oke, animasinya. Kita putar ketika tarhib. Tarhib itu apa? Ketika menyambut Ramadan. Oke. Kita kumpulkan anak-anak di sini, kita cerita bahwa program kita tahun ini adalah ini dan ini adalah temanya. Dan ketika di play itu mereka sangat antusias. Oke. Dan alhamdulillah sampai akhir Ramadan itu bertahan, mungkin turunnya nggak sampai yang habis gitu kan. Jadi gini, kendala kita itu kan karena banyak anak daerah ya. Ya. Penduduknya di sini kan banyak yang mudik. Ya. Cuman alhamdulillah sampai akhir Ramadan itu masih banyak yang bertahan untuk tarawih di sini full Oke. 30 hari. Dan itu dari testimonial beberapa orang tua, ada beberapa anak-anak peserta Ramadan di sini, itu mereka sampai tidak mau diajak tarawih di tempat lain, nggak mau diajak mudik, nggak mau mudik, maunya di sini sampai Udah terpikat ya mereka ya? sertifikat. Ya, Jadi oke. alhamdulillah gitu. Dan makanya karena ini membuat kami jadi terpacu. Lebih semangat lagi ya Kang ya? Kami mungkin tahun depan cita-citanya adalah kita scalability. Kita mengajak masjid-masjid yang lain Oke. untuk itu bergerak bersama. Pengennya gini, anak dari masjid sini ketika ngobrol dengan anak dari masjid yang lain, omongannya sama. Kamu sampai mana sekarang absensinya? Iya, Kayak gitu. Karena dari ceritanya mereka, beberapa yang cerita,
ketika mereka cerita di sekolah, Ya. mereka dengan bangganya kita, Ya. di masjid gue dong ada ini. Sesuatu Dan hal yang mereka baru sangat dan iri. kreatif ya. Kayak ini, boleh nggak aku ikut absen di masjidmu sampai segitu? Oke. Dan mereka, menurut saya ini metode ini sangat cocok dengan anak Gen Alpha sama Gen Z karena mereka kan by default mereka adalah digital native, generasi yang lahir dengan teknologi, Ya. oleh sosial media, apa dengan gadget kayak gitu. Dan Artinya melakukan invitation apapun itu melalui sosial media juga, Kang? iya, dengan grup jamaah, Iya. mereka juga WhatsApp ke teman-temannya juga, sharing itu juga terbiasa terjadi. Dan karena ini mengandalkan kekuatan komunal ya, Iya. anak-anak. Ya. Jadi di penelitian itu dikatakan seseorang itu bisa tertarik untuk mengikuti arus sesuatu karena temannya. Ya. Jadi mereka tuh saling mempengaruhi. Oh. Yang malas jadi rajin, yang nggak kenal jadi kenal, bahkan anak dari masjid lain itu sampai iri, kok aku nggak punya ya masjid kayak kamu kayak gitu. Iya. Artinya ini udah berapa generasi, Kang? Ini kan sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun ya? Dari 4 tahun itu evaluasinya akan selalu meningkat. Meningkat. Dan bahkan sebelum Ramadan itu anak-anak sudah nanya, Om, tema tahun ini apa ya Om? Gitu. Jadi gini, ada seorang ahli namanya Marshall McLuhan. Dia bikin teori tahun 64 ya. Dia menyatakan medium is the message. Iya. Jadi bagaimana kita metode menyampaikan sesuatu itu ya pesan juga menjadi pesan. Gitu. Iya. Makanya ketika ajaran agama hanya disampaikan dengan dakwah yang monolog, itu untuk anak Gen Z dan Gen Alpha itu tidak menarik. Tidak menarik ya? Membutuhkan sesuatu yang lebih engage, yang lebih interaktif. Yes. Nah itu kami mencoba mengemas dengan cara itu. Ya alhamdulillahnya akhirnya responnya sangat positif. Nah, apa nih tantangan terbesarnya nih, Kang? Dalam membuat satu kegiatan yang positif seperti ini, Kang? Tantangan terbesarnya itu generation gap. Jadi masjid itu kan selama ini by default mikirnya tempatnya beribadah, tempatnya orang untuk mendekatkan diri. Iya. Sehingga ada generation gap yang ini harus didamaikan, harus dikompromikan antara ya kaum tua sama kaum anak-anak. Kaum tua itu Boomers. membutuhkan space kedamaian, ketenangan, kehusyukan, sedangkan anak-anak ruangannya tuh ruangan aktif bermain. Ketika ini bertemu, akhirnya banyak sekali masjid-masjid yang tidak bisa menghandle ini dengan baik. Jadi anak-anak dilarang ke masjid, ada yang berisik dimarahin. Akhirnya mereka menjadi enggan. Nah di sini kita mencoba menjembatani itu dengan memberikan ruang pada mereka lebih terkonstruksi dan lebih rapi, sehingga jamaah yang lain juga melihat ini adalah sebuah program yang baik. Pada ujungnya kita akan mencapai generasi Islam yang baik di masa depan kira-kira. Ini keren banget sih ini buat teman-teman Sketsappers, bahwa masjid itu memang tempat beribadah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya demi kemajuan Islam juga ya, kemajuan agama ya, Kang ya. Nah, Kang, ini upaya untuk mendapatkan support dari generasi yang sebelumnya, mungkin wah kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu tuh gimana, Kang? Cara berdamainya itu gimana, Kang? Mungkin yang lebih aktualnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau soal resistensi itu praktis kami tidak melihat bahwa di sini major ya. Mungkin ada 1-2 yang mungkin tidak setuju, tapi Kontra. kami melihat bahwa ini masih iklimnya sangat positif. Dan kebetulan masjid ini punya tagline. Tagline-nya itu rumah intelektual madani. Apa itu? Rumah ya. Ya. Intelektual itu orang yang pintar, yang Kualitas, cerdas. Madani itu ya yang beradab, yang lebih civilized gitu. Nah, kenapa kita menamakan ini rumah? Karena masjid itu sebenarnya memang pada hakikatnya rumah. Rumah itu kalau di Jawa kan tempatnya orang mulih. Pulang. Mulih. Iya, pada dasarnya kenapa kok mulih? Karena mulih itu kata kerja. Kata dasarnya itu pulih. Kita tuh menjadi pulih. Kita menjadi fresh lagi, kita menjadi fit lagi, maksimal lagi dengan pulang. Harapannya pulangnya itu kita ke rumah yang membawa kita menjadi pulih, nggak cuman seger, tapi kita cerdas, berilmu. Kembali ke fitrah manusia yang sesungguhnya ya, menjadi khalifah di muka bumi gitu ya kira-kira, Kang. Harap ide besarnya tuh kayak gitu. Makanya dimulainya itu dari ngebus anak-anak supaya akrab dengan masjid, supaya menjadikan masjid itu bukan masjid itu kayak
semacam civic center gitu. Jadi Iya, kegiatan yang kalau mereka mikir kenapa nggak ke masjid aja, mau pelatihan kayak mau belajar apa, mau belajar sosial media, mau nggak lukis, mau apa, masjid itu bisa menyediakan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kaum tua sama kaum anak bisa kolaborasi dengan optimis, dengan maksimal gitu. Ini saya jadi pengen tahu nih Kang Ilham ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Ini kok visioner sekali ya statement-statement dari beliau ini. Apa berangkat dari ketraumaan mungkin atau apa berangkat dari kegelisahan mungkin waktu kecil diperlakukan tidak fair bermain di masjid mungkin? Bisa bercerita nggak? Dan latar belakang seorang Ilham nih menjadi visioner seperti ini kira-kira? Karena ya mungkin ini dari, kan saya juga nggak sendirian di sini ya, ada teman-teman yang tergabung dalam agensi itu ya, berangkat dari sharing pikiran bersama. Kita melihat bahwa selama ini masjid itu kok semakin jauh dengan semangat awal ketika zaman Rasul gitu. Kok jatuh kayak makin di sini kok buat sholat doang, buat ngaji doang. Terus di mana bahwa Islam itu adalah way of life gitu. Jalan bagaimana hidup, kita hidup. Iya. Kalau metodenya seperti itu gitu. Nah, akhirnya kan itu yang coba kita Paradigma itu yang harus kita diselesaikan. kita perbaiki pelan-pelan Iya, bahwa iya. masjid itu tempat kita pinter, tempat kita nggak cuma tempat kita mendekatkan Belajar. diri, tempat kita menjadi lebih baik, bahkan kita bisa diserambi masjid, bisa ngobrolin bisnis, bisa ngobrolin kamu punya usaha apa, kamu punya, dan itu bisa terjadi gitu di lingkungan masjid. Jadi ngebangun sebuah peradaban yang maju modern bersama ya dimulai dari masjid. Oke, Kang, ini kan sudah 4 tahun ya berlangsung gitu kan. Impact-nya sendiri terhadap anak-anak itu dari perilaku atau dari proses mereka menghadapi hari-hari ke depannya ada berpengaruh besar nggak, Kang? Kalau Kang Ilham perhatikan mereka secara statistik mungkin. Yang saya lihat itu anak-anak itu semakin terbiasa untuk datang ke masjid. Oke. Jadi berjamaah, dan mereka kalau terutama maghrib isya ketika mereka lepas sekolah itu populasi anak-anak itu jauh lebih banyak. Tidak sekedar kewajiban buta ya, Kang? Iya, bahkan ada beberapa anak yang suka di sini aja dari maghrib sampai isya gitu. Oke. Karena merasa nyaman di sini. Ya. Itu yang coba kita bangun supaya ya bisa jadi warna di masa depan. Soalnya kayak gini, memang kita bikin trigger, program gamifikasi, absensi itu untuk menarik mereka. Tapi sebenarnya kalau secara psikologi, kenapa kok kita melakukan itu? Karena kita butuh trigger untuk anak yang digital native. Kita butuh mereka untuk datang dulu dan biar mereka berinteraksi, kenal, dan akhirnya di akhir mereka yang memutuskan bahwa ini akan jadi sesuatu yang bermanfaat untuk aku atau ini hanya sekedar permainan buatku. Dan itu yang sambil gamifikasi, kita sambil ngasih penanaman nilai-nilai itu. Ini luar biasa menginspirasi ya buat saya pribadi. Mungkin saya juga putra daerah, Kang. Di daerah saya juga seperti itu, paradigma yang terlalu mensucikan masjid, akhirnya membuat kita generasi mudanya juga jadi kebingungan gitu. Akhirnya mencari tempat belajar di tempat-tempat yang harusnya baik, malah jadi kadang-kadang kita salah arah malah. Kang, saya Cok Arat, Kang, benar-benar terinspirasi dengan semua cerita dan kegiatannya Kang Ilham. Saya berharap sih mungkin Kang Ilham sendiri punya mimpi besar untuk seperti apa ke depannya generasi muda kita. Ya, mimpi besarnya menjadikan masjid itu sebagai rumah kedua mereka. Sesederhana itu sih. Bagi anak-anak, bagi remaja kita di mana, karena ya peradaban Islam itu hanya bisa bangkit, hanya bisa besar. Itu dimulai dari masjid. Oke, sketsa apa Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa sesuatu yang besar itu tidak harus melulu dimulai dari kita melakukan hal yang besar, tapi kita memulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin sifatnya selama ini tidak pernah kita perhatikan. Hal itu malah bisa membuat kita menuju pentas yang lebih besar, bahkan menuju panggung dunia. Saya Cok Arat, nantikan saya di episode berikutnya bersama dengan cerita-cerita yang menarik, inspiratif, dan
demi Indonesia yang lebih Baik. baik. Dah, assalamualaikum. Kang, Waalaikumsalam. makasih banyak Kang. Nanti kita ketemu lagi ya Kang. Baik. Mudah-mudahan.